Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diki, Hana, saya sendiri Osi, dan Rani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas vitamin larut dalam lemak. Oh ya teman-teman, kita akan memulai dengan definisi dan klasifikasi vitamin itu sendiri. Apa sih definisi dari vitamin? Teman-teman ada yang tahu? Nah, jadi vitamin itu sendiri adalah nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk berbagai fungsi biokimia. Pada umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin dapat diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya. Untuk klasifikasinya, yang pertama, vitamin larut dalam air, dan yang kedua, vitamin larut dalam lemak. Pada kali ini, kami akan fokus membahas vitamin larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini terdapat dalam lemak dan bagian berminyak dari makanan. Vitamin ini juga hanya dicerna oleh empedu karena tidak larut dalam air. Vitamin ini diangkut dalam darah oleh lipoprotein, lalu diabsorpsi lemak yang normal dan disuplai dari makanan. Nah, sekarang kita akan membahas vitamin A. Vitamin ini diproduksi dari dua senyawa yang berbeda, yang diubah di dalam tubuh menjadi vitamin A. Vitamin ini mudah rusak oleh paparan panas cahaya matahari dan udara. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sumber makanan yang mengandung vitamin A? Jadi, sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin A yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna cerah dan mengandung vitamin A, seperti wortel, ubi, labu kuning, bayam, dan melon. Sedangkan bahan makanan hewani yang mengandung vitamin A yaitu susu, keju, mentega, dan telur. Oh ya teman-teman, ternyata vitamin A baik bagi tubuh loh. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama, vitamin A penting untuk pemeliharaan sel kornea dan epitel dari penglihatan. Yang kedua, membantu pertumbuhan dan reproduksi tulang dan gigi. Yang ketiga, sangat berperan dalam pembentukan dan pengaturan hormon. Dan yang keempat, membantu melindungi tubuh terhadap kanker. Sekarang kita lanjut vitamin D. Vitamin D ini mempunyai karakteristik yang membedakan loh teman-teman, yaitu dapat diproduksi oleh sinar matahari dan tidak perlu tambahan konsumsi vitamin D lagi. Apa sih fungsi dari vitamin D itu sendiri? Fungsi dari vitamin D itu adalah dapat membantu penyimpanan kalsium dan fosfat di tulang. Lalu dapat meningkatkan absorpsi kalsium dan membantu penyerapan fosfat dan magnesium. Kekurangan vitamin D sangat berpengaruh bagi tubuh loh teman-teman. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan kelainan bentuk dan rasa nyeri pada lengan dan tungkai, punggung, rongga dada, dan panggul. Lalu juga dapat merusak sistem saraf dan otot, sehingga menyebabkan kekejangan otot. Sekarang kita akan membahas mengenai vitamin E.
Jadi, vitamin E agak tahan asam, sehingga mudah rusak pada pemanasan, tidak tahan alkali, sinar UV, dan oksigen. Nah, sebagai antioksidan, vitamin E akan melindungi lemak PUFA dan sel serta membrannya dari kerusakan. Dan dia disimpan di jaringan lemak dan hati. Sekarang kita lanjut ke sumber makanan yang mengandung vitamin E. Vitamin E banyak tersedia dalam sayuran dan minyak biji-bijian. Sekarang kita akan membahas mengenai gejala kekurangan vitamin E. Ketika kadar vitamin E dalam darah sangat rendah, maka sel darah merah dapat terbelah. Nah, proses ini disebut hemolisis eritrosit. Apabila kekurangan vitamin E, akan berakibat pada sistem saraf dan otot sehingga menyebabkan kelemahan, kesulitan berjalan, dan nyeri pada otot betis. Dan yang terakhir adalah vitamin K. Kebanyakan sumber vitamin K di dalam tubuh adalah hasil sintesis oleh bakteri di dalam sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan dari manusia itu mengandung bakteri, sehingga dapat mensintesis vitamin K, yang sebagian diserap dan disimpan di dalam hati. Teman-teman, ada yang tahu nggak sumber makanan yang mengandung vitamin K? Jadi, sumber makanan yang mengandung vitamin K adalah hati, sayur-sayuran berwarna hijau dan berdaun banyak, seperti sayuran yang sejenis dengan kubis atau kol. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari vitamin K. Fungsi dari vitamin K itu sendiri yaitu untuk sintesis beberapa protein termasuk dalam pembekuan darah. Dan juga vitamin K sangat dibutuhkan untuk pembentukan tulang. Vitamin ini diabsorpsi dalam usus halus, dibantu empedu dan cairan pankreas. Jika vitamin K ini berlebihan, maka akan menyebabkan toksik. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan tentang vitamin yang larut dalam lemak? Terima kasih ya telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat and see you!